balik lagi di MySense ID, tempat kita ngobrolin IT yang asik-asik dan pastinya gampang dimengerti. Udah siap kan buat dapat pencerahan baru? Yuk kita mulai. Kalau dipikir-pikir, perjalanan kita udah jauh banget loh. Kita udah bongkar bareng apa itu database, beda tuntas soal API dan server, sampai akhirnya kita semua setuju kalau coding itu ya intinya logika. Keren banget. Tapi jujur nih ya, ada satu kata yang bikin aku pusing 7 keliling. Algoritma. Di mana-mana ada algoritma TikTok, algoritma Instagram, algoritma ini, algoritma itu. Sebenarnya itu makhluk apaan sih? Tolong pencerahannya dong. Hahaha, tenang, jangan panik dulu. Algoritma itu nggak seseram kedengarannya kok. Gini deh, biar gampang. Anggap aja algoritma itu kayak resep. Yep, resep masakan. Sesimpel itu. Pada dasarnya, algoritma itu cuma daftar langkah-langkah yang urut dan jelas buat nyelesain satu masalah. Nih contohnya resep kue coklat. Ada langkah-langkahnya yang harus diikutin kan? Dari mulai panasin oven, campur bahan, sampai manggang. Coba deh bayangin kalau urutannya kita acak. Misalnya kuenya kita panggang dulu, baru bahannya dicampur belakangan. Kira-kira jadi kue nggak? Ya jelas hancur. Nah, algoritma tuh persis kayak gitu. Urutannya harus benar, biar hasilnya juga benar. Hah? Tunggu. Resep? Emang apa hubungannya resep kue sama HP ku yang super canggih ini? Masa iya isinya cuma resep doang? Kayaknya terlalu sederhana deh. Nah, justru itu kuncinya. Tanpa resep atau algoritma, hasilnya pasti berantakan. Kue jadi bantat, program jadi error, komputernya bingung mau ngapain. Sebaliknya, kalau kita punya resep atau algoritma yang pas, kuenya jadi sempurna, programnya jalan mulus, dan hasilnya pun efisien. Jadi gini, algoritma itu penting banget karena beberapa alasan. Pertama, ini cara kita ngomong ke komputer biar dia paham apa yang kita suruh. Kedua, ini penting banget buat para programmer. Soalnya, algoritma itu ngelatih otak kita buat mikir secara runut dan terstruktur. Oh, jadi ini rahasianya biar pas ngoding gak puyeng sendiri? Betul. Terus, algoritma yang bagus itu bisa bikin program kita jadi super cepat dan hemat tenaga. Dan yang paling dasar, algoritma itu fondasinya. Fondasi dari semua program, website, bahkan sampai artificial intelligence atau AI yang canggih itu. Oke, aku mulai dapat gambaran besarnya nih. Tapi biar makin nempel nih di otak, coba dong kasih contoh nyata. Di aplikasi yang aku buka tiap hari, algoritma tuh kerjanya di bagian mana aja sih? Wih, ada di mana-mana. Kamu scroll TikTok, nah video yang muncul di FYP itu dipilih sama algoritma yang udah belajar seleramu. Kamu buka Google Maps, rute paling cepat yang direkomendasiin itu hasil perhitungan algoritma lalu lintas. Suka main game? Kapan musuhnya keluar, skornya nambah berapa, itu semua diatur algoritma. Bahkan pas kamu curhat sama chatbot, jawaban dia itu dipilih pakai algoritma biar nyambung sama obrolanmu. Wah gila, berarti sadar atau enggak, hidup kita tuh bener-bener dikelilingin sama algoritma ya? Tepat sekali. Dan ini dia bagian yang paling serunya. Kalau kita ngerti cara kerja algoritma, kita tuh nggak cuma jadi pengguna. Kita bisa naik level, jadi pencipta teknologinya. Jadi, ingat ya pesan ini, saat kamu menguasai algoritma, kamu itu punya kekuatan super buat menciptakan teknologi, bukan lagi cuma sekedar menggunakannya. Kamu bisa jadi bagian dari yang membangun masa depan. Wah, aku jadi makin membara nih semangatnya. Teman-teman juga kan? Yuk, jangan berhenti di sini. Kita gas terus belajar IT yang singkat dan praktis bareng MySense ID biar makin jago. Buat semua teman-teman yang udah setia nemenin kita dari awal sampai akhir, makasih banyak ya. Kita benar-benar berharap semua yang kita bagiin ini bisa jadi ilmu yang berguna buat kalian. Eits, spesial di bulan yang penuh berkah ini, yuk kita rasain asiknya Ramadan bareng teknologi di MySense ID. Dan untuk semua teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kami berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar dan berkahnya melimpah ruah. Sampai ketemu lagi.